Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan kepada kita segala fasilitas kenikmatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menghirup udara ini dengan cara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ibrahim ayat 7, wa ista'zanna rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmatnya yang ada pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur alias kufur, maka nikmat kita yang ada pada diri kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberikan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita tidak lupa berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian di sana, di rumah kalian masing-masing diberikan kesehatan, kelapangan, kemudian ditambahkan rezeki kalian, rezeki orang tua kalian, agar bisa kita belajar secara online sesuai peraturan pemerintah Kementerian Agama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari ilmu hadis, mari kita baca sedikit bahwasannya anak-anak sekalian, seluruh umat Islam yang memiliki keyakinan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan pedoman hidup kita, sumber ajaran, kemudian sumber hukum setelah Al-Quran. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Nabi yang artinya, aku telah kutinggalkan untukmu dua perkara. Artinya untuk kita dua perkara. Kalau perkara ini kita pegang, lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak ada yang dapat menyesatkan kalau kita memegang dua perkara tersebut. Apa itu dua perkara tersebut? Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulihi, yaitu sunnah Nabi, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca renungan ini. Imam Sufyan As-Tsauri yang wafat tahun 168 Hijriah berkata, saya tidak mengenal ilmu yang lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah selain ilmu hadis.
Orang-orang sangat memerlukan ilmu ini sampai kepada soal-soal kecil sekalipun, seperti makan dan minum, memerlukan petunjuk dari hadis. Mempelajari ilmu hadis lebih utama daripada menjalankan salat sunat dan puasa sunnah, karena mempelajari ilmu ini adalah fardu ain, wajib hukumnya. Sedangkan salat sunnah dan puasa sunnah adalah hukumnya sunnah, bila dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ada juga menurut pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah, juga pernah berkata, demi umurku, ilmu hadis ini termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Ilmu ini tidak digemari selain oleh orang-orang jujur lagi takwa, dan tidak dibenci selain oleh orang-orang munafik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada peta konsep. Inilah yang akan kita bahas nantinya. Peta konsep ini yang pertama ilmu hadis. Ilmu hadis ini terbagi atas dua. Yang pertama riwayah, yang kedua dirayah. Yang akan kita bahas apa pengertian riwayah, apa contoh riwayah, apa tujuan mempelajari riwayah. Yang terakhir, orang yang menulis pertama kali. Ini yang pertama. Yang kedua dinamakan dirayah, yang akan kita bahas seperti yang pertama tadi, yaitu apa pengertian dirayah, apa contoh dirayah, apa tujuan mempelajari dirayah, dan apa orang yang menulis pertama kali dirayah. Jadi anak-anak sekalian, inilah yang akan kita bahas. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut tentang pembahasan kita ulumul hadis atau ilmu hadis. Pembahasan kita yang pertama tentang ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis ini disebut juga ulumul hadis. Secara istilah, secara terminologi, ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis, Arabnya ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilm. Jadi berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arabnya ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulan dari perkataannya, au fi'lan dari perbuatannya, takririyah atau dari persetujuan Nabi, au sifatin atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak sekalian, secara istilah hadis artinya perkataan, perbuatan, takririyah atau persetujuan atau sifatin sifat Nabi. Inilah yang menjadi disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun istilah ulama mutaqaddimin, ulumul hadis adalah ulumul hadis huwa ilmun yubahasu an kaifiyati ittisalil ahadis bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifati ahwali ruwatiha dhabtan
wa adalatan wa min haitsu kaifiyatis sanadi ittisalan wa inqita'an. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik dari sisi kedabitan. Dabitan ini artinya yang kuat hafalannya dan keadilan periwayatannya, maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Itu menurut ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Adapun juga pengertian ilmu hadis, yaitu huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Ilmu hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayat atau sesuatu yang diriwayatkan. Kemudian ada juga pendapat Imam Izz-ad-Din bin Jama'ah sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin As-Sayuti, wafat tahun 911 Hijriah, dalam kitab Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi mengatakan, ilmul hadis huwa ilmun biqawanini yu'rafu biha ahwalas sanadi wal matni. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang pembagian ilmu hadis, yaitu ada dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis dirayah. Di sini akan berkaitan dengan kondisi sanad dan matan. Adapun pembahasan yang kedua yaitu macam-macam ilmu hadis. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya apa pengertian ilmu hadis. Di sini macam-macam ilmu hadis itu ada dua macam. Yang pertama ilmu hadis riwayah. Riwayah, rawa, periwayatan. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, dengan periwayatan, yakni ilmu yang meliputi pemindahan, ya. Ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana definisi berikut ini: ilmun yashtamilu ala naqli ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Sedangkan menurut Muhammad Azzaz Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah huwa al-ilmu allazi yaqumu ala ma udhifa ila nabi min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin naqalan daqiqan muharraran. Artinya ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan. Bisa digaris bawah, ilmu riwayah ini adalah yang membahas tentang pemindahan periwayatan dari sahabat A kepada sahabat B, kemudian dari sahabat B menyampaikan kepada sahabat C, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan persetujuan Nabi, sifat jasmania atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci.
Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa ilmu hadis riwayat pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Jadi ilmu hadis riwayat sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat ini adalah membahas tentang pemindahan periwayatan. Tetapi tidak main-main ya, dengan cara yang teliti atau terperinci. Satu, cara periwayatan hadis baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaian. Dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Itulah Buya katakan tadi, ilmu hadis riwayat ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat A, kemudian sahabat A ini menyampaikan hadis yang didengarkannya kepada sahabat B, kemudian sahabat B ini mendengar hadis dari sahabat A disampaikan kepada sahabat C, dan seterusnya sampai hadis ini betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu cara pemeliharaan hadis yang kedua yaitu dalam bentuk hafalan, penulisan dan pembukuannya. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi di majelis Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya kepada para sahabat, itu sahabat ada yang menuliskan ulang ya, supaya jangan lupa, ada dalam bentuk juga dengan hafalan ya, dan dibukukan supaya hadis ini tidak akan hilang dimakan zaman. Makanya kita masih merasakan hadis atau perkataan Nabi yang kita rasakan pada saat ini. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hingga usaha penghimpunan atau mengumpulkan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, memerintah pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 124 Hijriah atau 742 Masehi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang tadi barusan Buya sampaikan, yang memerintah tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 102 Hijriah atau 720 Masehi. Usaha tersebut diantaranya dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad ibn Shihab al-Zuhri tahun 51 Hijriah sampai dengan 671 Masehi sampai dengan 124 Hijriah atau
671 Masehi sampai dengan 742 Masehi. Al-Juhri dengan usahanya tersebut dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah. Dan dalam sejarah perkembangan hadis, dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-3 Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Dengan telah dibukukannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama di atas, dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para ulama yang datang kemudian. Maka dengan demikian, maka dengan sendirinya ilmu hadis riwayat tidak banyak lagi berkembang. Berbeda halnya dengan ilmu hadis dirayah. Pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangan dan lahirnya berbagai cabang dalam ilmu hadis. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang selanjutnya, apa contoh dari hadis ilmu riwayah? Contohnya ini, coba anak-anak sekalian mendengar, melihat. Qala al-muallif al-Bukhari, berkata penulis Bukhari, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa mengetahui contoh hadis ilmu riwayah? Seperti yang Buya sampaikan tadi, bahwasanya hadis riwayah ini adalah hadis pemindahan periwayatan dari riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Bisa juga hadis ilmu riwayah ini bisa juga disebut dengan sanad. Sanad ini artinya bersambung. Contoh yang pertama itu dari Al-Bukhari, penulis yang mengumpulkan, yang menulis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan dari Muhammad ibnu Bashar. Kemudian Muhammad ibnu Bashar mendapatkan hadis ini dari Yahya ibnu Sa'id. Kemudian Yahya ibnu Sa'id mendapatkan hadis ini dari Syu'bah. Kemudian Syu'bah mendapatkan hadis ini dari Abu Tayyah. Dan Abu Tayyah mendapatkan hadis ini dari Anas. Kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Jadi mana yang dikatakan hadis ilmu riwayah ini? Dari Bukhari, Muhammad ibnu Bashar, Yahya ibnu Sa'id, Syu'bah, Abu Tayyah dan Anas sampailah kepada Nabi. Itulah disebut dengan hadis ilmu riwayah atau disebut dengan sanad. Jadi anak-anak sekalian, apakah anak-anak sekalian sudah mengerti? Kalau mengerti, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi tentang hadis selanjutnya, yaitu tentang apa tujuan mempelajari ilmu hadis. Tujuan mempelajari ilmu hadis ini ada dua. Yang pertama, menjaga dan memelihara hadis Nabi Muhammad SAW agar supaya untuk menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Itu tujuan mempelajari ilmu hadis. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis merupakan perantara dan sebagai media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Contoh, kata Nabi di dalam hadisnya, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih
wa ija syariba ahadukum falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Jadi anak-anak sekalian, ilmu hadis ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Contoh dari segi makan dan minum. Nabi mengatakan bahwasanya apabila kita makan dan apabila kita minum, gunakanlah tangan kanan. Tetapi jangan kita gunakan tangan kiri untuk makan dan minum, karena tangan kiri itu adalah perbuatan syaitan. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah ini sangat jelas pentingnya, karena ini adalah salah satu kita mematuhi dan mengikuti Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, siapa orang pertama kali yang menyusun atau menulis kitab ilmu hadis riwayah? Di sini Imam Az-Zuhri wafat pada tahun 124 Hijriah. Ia dipandang sebagai pelopor, sebagai pertama ilmu hadis riwayah dalam sejarah perkembangan hadis. Jadi Imam Az-Zuhri ini adalah sebagai pelopor, ya, penyusun ilmu hadis riwayah. Dan kemudian dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun, yang mengumpul hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, usaha pengumpulan, penyeleksian, penulisan dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga Hijriyah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari wafat 256 Hijriyah, Imam Muslim wafat 261 Hijriah, Imam Abu Dawud wafat 275 Hijriah, dan Imam At-Tirmizi dan lain-lain sebagainya. Jadi kitab-kitab hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama kemudian. Setelah itu ilmu hadis riwayat tidak banyak lagi berkembang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, ilmu hadis dirayah. Di sini ilmu hadis dirayah dari aspek etimologi, dari aspek bahasa. Kata dirayah berasal dari kata daraya diri. Daryan, dirayatan atau dirayah, yang berarti pengetahuan. Jadi dirayah ini adalah pengetahuan, yakni pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Secara terminologi, ilmu hadis dirayah adalah ilmun yu'rafu minhu haqiqatur rawayati wa syurutuha wa ruwa'iha wa ahkamiha wa halur rawati wa syurutihim wa asnafir riwayati wa ma yata'allaqu biha. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Untuk memperjelas definisi di atas, perlu dikemukakan secara terperinci. Maksud yang pertama, hakikat periwayatan. Apa maksud hakikat periwayatan? Pada definisi di atas artinya memindahkan berita dalam hadis atau sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan berita tersebut atau kepada yang lainnya. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan maksudnya kondisi periwayat ketika menerima tahammul periwayatan hadis, apakah menggunakan metode al-sama, metode mendengar, al-qira'ah, metode membaca, atau al-izazah, metode ijazah, dan lain-lain. Yang ketiga macam-macamnya, yakni macam-macam periwayatan, apakah periwayat itu langsung bertemu kepada sanadnya, apakah sanadnya terputus inqita', hukum-hukumnya diterima atau tidak. Nah, hukum-hukumnya apakah diterima di sini makbul atau ditolak mardud. Kenapa ditolak? Kuasa
tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Quran. 5. Keadaan para periwayat. Seorang periwayat ketika menerima tahammul dan menyampaikan, ada hadis adil atau tidak. Periwayatnya harus adil, di mana tempat lahir dan wafatnya. Sedang kondisi apa yang diriwayatkan maksudnya, hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan periwayatan ketika tahammul menerima hadis, dan ada yang menyampaikan periwayatan bersambungan sanad atau tidaknya, dan lain-lain. Demikian juga berita yang diriwayatkan itu apakah rasional atau tidak, bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, dan seterusnya. 6. Macam-macam periwayatan. Artinya hadis macam-macam bentuk pembukuannya, apakah musnad bersambung, mu'zam atau ajza, dan lain-lain. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan mengetahui istilah-istilah ahli hadis. Inilah definisi daripada ilmu hadis dirayah. Jadi ada 7: hakikat, kemudian syarat-syarat, kemudian macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun contoh daripada hadis dirayah ini, hadis dirayah ini kan secara bahasa artinya pengetahuan. Pengetahuan atau disebut dengan pengantar ilmu hadis. Contohnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mudahkan jangan susahkan, gembirakan jangan buat orang lari menjauh. Jangan buat orang lari menjauh. Artinya di sini hadis ilmu dirayah bisa juga disebut dengan matan, isi daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis riwayat tadi adalah pemindahan atau penukilan kepada periwayat satu dengan periwayat yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dirayah adalah isi daripada teks atau khutbah atau nasihat atau ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga disebut dengan matan, isi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak yang Buya sampaikan ini bisa dapat dimengerti. Kalau anak-anak sekalian bisa mengerti, alhamdulillah, semoga kita semua diberikan pemahaman dalam mempelajari ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa tujuan mempelajari ilmu hadis dirayah? Tujuan atau manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah, ketika umat Islam meyakini bahwa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber dan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Jadi pedoman hidup umat Islam, hadis adalah urutan yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada umat Islam yang berbunyi hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Telah kutinggalkan dua perkara untuk kalian. Kalau dua perkara ini, kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak ada satu pun yang dapat menyesatkan kalian apabila kita sebagai umat Islam memegang teguh dua perkara ini, yaitu kitab Allah Al-Quran Al-Karim wa sunnata rasulih, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kajian terhadap ilmu hadis menjadi sangat penting sekali. Berikut ini adalah beberapa manfaat mempelajari ilmu hadis. Yang pertama, dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis hasan,
mana hadis mauquf, mana hadis marfu, mana hadis makbul atau dapat terima, mana hadis mardud ditolak, mana ma'mul dapat diamalkan dan ghairu ma'mul tidak dapat diamalkan. Jadi hadis, pentingnya kita mempelajari ilmu hadis. Selanjutnya, orang yang menyusun ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi ilmu ini terasa diperlukan setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi ilmu hadis sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Akan tetapi ilmu ini terasa diperlukan setelah Rasulullah SAW wafat. Terutama sekali ketika umat Islam memulai upaya mengumpulkan hadis dan menggandakan perlawatan, sudah barang tentu secara langsung atau tidak memerlukan kaidah-kaidah guna menyeleksi periwayatan hadis. Disinilah ilmu hadis dirayah mulai terwujud dalam bentuk kaidah-kaidah yang sederhana. Kemudian dalam perkembangannya selanjutnya, kaidah-kaidah tersebut semakin disempurnakan oleh para ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Baik mereka yang secara khusus memspesialisasikan dirinya dalam mempelajari satu disiplin ilmu maupun bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya tercatat bahwa ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara lengkap, yaitu Al-Qazi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, seorang ulama hadis, wafat 360 Hijriah. Non-Arab, dia bukan dari Arab asli, tetapi dia asal dari Iran, dengan kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal-Alwa'i. Yang kedua, Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, 321 sampai 405 Hijriah, dengan kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis dan Al-Madkhal ila kitab Al-Iqlil. Yang ketiga, Abu Naim Al-Asfihani, wafat 460 Hijriah, dengan kitab Al-Mustakhraj. Selanjutnya Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah, dengan kitab Al-Kifayah fi Ilmu Al-Riwayah. Selanjutnya Al-Qazi Iyaz, wafat 544 Hijriah, dengan kitab Al-Ilma fi Usul Ar-Riwayah wa As-Sima. Selanjutnya Abu Habs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanazi, wafat 580 Hijriah, dengan kitab Ma la yasa Al-Muhaddis Jahlu. Yang terakhir Abu Amr Usman bin Salah As-Sahrajuri, dengan kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis, atau yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah fi Ulumul Hadis. Kitab yang terakhir ini telah disarah oleh para ulama berikutnya dan terdapat 27 mukhtasar ringkasannya, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah orang-orang yang pertama atau penyusun ilmu hadis dirayah. Mudah-mudahan apa yang Buya bacakan, apa yang Buya sampaikan ini, anak-anak sekalian, berguna bagi kalian, dan jangan lupa kalian mengkaji terus lagi dengan kitab-kitab yang lain, karena supaya kalian lebih mendalami mempelajari ilmu hadis berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang dapat Buya sampaikan dan Buya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi